Halo semua, kembali lagi di Lab Akuntansi Dasar 2, hari Selasa jam 13.30. Kali ini kita akan membahas mengenai problem 4, yaitu Big Hit Corporation. Nah, di sini ada data Statement of Financial Position yang parsial bagian ekuitas milik Big Hit Corporation. Nah, langsung aja kita ke transaksi yang pertama. Yang pertama ada tanggal 1 Januari, yaitu di mana perusahaan membagikan dividen saham yang telah diumumkan tahun 2020. Nah, ini kita bisa melihatnya berarti dari ordinary share dividend distributable. Yang ada di sini saldonya adalah 3 juta. Berarti yang dibagikan untuk saham di tahun ini adalah 3 juta ya, sesuai dengan yang sebelumnya telah diumumkan oleh perusahaan. Langsung aja jurnalnya, berarti ordinary share dividend distributable pada share capital ordinary sebesar 3 juta won ya teman-teman. Nah, jangan lupa setiap kalian mendistribusikan dividen saham, jangan lupa untuk mencantumkan lembarannya supaya kalian lebih mudah dalam menghitung share outstanding. Seperti itu ya. Jadi kita dapatkan penambahan share ordinary-nya sebesar atau sebanyak 30.000 lembar saham biasa. Kita dapatkan dari mana 30.000? Kita dapatkan dari 3 juta. 3 juta kita bagi dengan par value-nya ordinary share, yaitu 100 won. Jadi 3 juta dibagi 100, kita dapatkan angka 30.000 lembar. Seperti itu ya. Nah, setelah itu tanggal 2 Maret perusahaan membeli sebuah gedung seharga 1.250.000 dengan menerbitkan 3.000 lembar saham istimewa dan 5.000 lembar saham biasa. Harga pasar saham berturut-turut yaitu sebesar 275 untuk saham preferen dan juga 105 untuk saham biasa. Nih, gampang aja, jadi kita akan menjurnalnya buildingnya itu sesuai dengan harga pasar sahamnya, bukan sesuai dengan harga gedungnya. Jadi kita jangan menggunakan angka 1.250.000 ya teman-teman, kita pakai harga pasar sahamnya saja. Oke, langsung aja kita menghitung dulu ya. Untuk menghitung proporsinya kita harus totalin dulu berapa sih sesuai dengan harga pasarnya. Berarti ordinarinya kita hitung dulu, 105 dikali dengan 5.000 lembar yang diterbitkan ya. 105 dikali 5.000 lembar hasilnya 525.000. Lalu untuk harga saham istimewanya itu 275 per lembarnya, kita kalikan dengan 3.000 lembar yang diterbitkan. Berarti ketemu hasilnya 825.000. Totalnya adalah sebesar 1.350.000 sesuai dengan harga pasar. Nah, sekarang untuk jurnalnya berarti kita akan mencari sesuai dengan harga par value-nya. Untuk mencari berapa sih share premium yang kita dapatkan dari transaksi penerbitan saham ini. Yaitu kita cari aja langsung, kan par value-nya itu di soal adalah 100 won ya, 100 won per lembarnya dikali dengan saham yang diterbitkan, yaitu adalah 5.000. 100 dikali 5.000 sama dengan 500.000. Nah, 500.000 ini kita selisihkan dengan yang tadi kita kalikan dengan harga pasar, yaitu 525.000. Kita selisihkan, ketemu hasilnya sebesar 25.000 ya, menjadi share premium ordinary. Seperti itu ya caranya. Oke, langsung ke selanjutnya, yaitu share capital preference. Kita kalikan juga dengan par value-nya. Par value-nya itu sebesar 250 won. Nah, berarti dikali dengan berapa lembar saham yang diterbitkan, yaitu 3.000 lembar. 3.000 dikali 250 sama dengan 750.000 won. Makanya kita selisihkan lagi dengan yang sesuai dengan harga pasar, 825.000 dikurang 750.000, selisihnya adalah 75.000. Kita jadikan ini sebagai share premium preference. Nah, setelah kita sudah mencari share premium dan share capitalnya sesuai dengan harga par value, kita tambahkan, kita jumlahkan, kita debitkan akun building. Tadi kan kita membeli sebuah gedung ya menggunakan saham, makanya debitnya itu bukan cash tapi building. Kita debitkan buildingnya sebesar 1.350.000. Kita dapatkan dari jumlah saham yang diterbitkan ya. Seperti itu ya teman-teman.
Oke, langsung lanjut ke tanggal 15 April. Di tanggal 15 April, perusahaan menerbitkan lagi nih 10.000 lembar saham biasa untuk memperoleh cash atau uang tunai. Harga pasar saat ini adalah sebesar 98 per lembar sahamnya. Makanya, jurnalnya seperti biasa aja. Jadi, cash pada share premium dan share capital ordinary. Nah, kebetulan di sini share premiumnya di debit, yang menandakan bahwa perusahaan mengalami kerugian atas penerbitan saham biasa. Ya. Nah, langsung aja sesuai dengan harga pasarnya berarti kita isi di kolom di ini ya, di sebelah cash. Jadi kita dapatkan harga pasarnya itu kan 98 dikali 10.000 lembar, kita temukan hasilnya cash yang kita dapat adalah 980.000. Nah, sedangkan untuk share capital ordinary-nya kita isi sesuai dengan par value-nya. Par value-nya berapa? 100 won per lembarnya. 100 rupiah, 100 won-nya kita kalikan dengan 10.000 lembar. Berarti ketemu hasilnya 1 juta won. Nah, langsung aja kita selisihkan menjadi share premium ordinary. Di sebelah debit yaitu sebesar 20.000, yang menandakan bahwa dia rugi ya. Nah, seperti itu. Lalu jangan lupa untuk mencantumkan berapa lembar ordinary yang bertambah, yaitu 10.000 lembar. Lanjut ke tanggal 25 Juni ya. Di 25 Juni di sini ada ralat. Ralatnya di sini adalah bahwa tanggal 25 Juni itu pengumuman dan pencatatan diganti menjadi pencatatan dan pendistribusian. Nah, maka dari itu cara membacanya adalah perusahaan mengumumkan 15% dividen saham atas saham biasa dengan harga pasarnya 115 per lembarnya. Dan pengumuman dan pencatatan ini kita ganti ya tadi menjadi pencatatan dan pendistribusian dilakukan berturut-turut pada 30 Juni 2021 serta 12 Juli 2021. Jurnalnya adalah share dividen di debit pada share premium ordinary dan ordinary share dividen distributable. Ingat ya, jadi pada saat pengumuman kita belum menerbitkan saham tersebut. Makanya kita jurnalnya adalah OSDD atau ordinary share dividend distributable. Jangan pada share capital ordinary ya. Nanti pada saat pendistribusian baru kita pakai akun share capital ordinary. Oke, share dividennya kita cari menggunakan harga pasar ya. Nah, share dividen ini kita hitung berdasarkan outstanding share. Ordinary-nya terakhir berapa? Nah, berarti kita cari dulu nih dari saldo awalnya. Saldo awalnya share capital ordinary itu kan di soal itu dia ada 550 lembar ya. 550 lembar. Kita tambahkan dengan 30.000 yang kita terbitkan. Lalu ada terbit lagi 5.000 lembar. Lalu ada terbit lagi tanggal 15 10.000 lembar. Kita dapatkan total outstanding share ordinary-nya per tanggal 25 Juni adalah 595.000 lembar. Makanya kita langsung aja untuk mencari share dividennya. Setelah kita cari outstanding share ordinary-nya, kita kaliin aja langsung deh dengan berapa sih dividen sahamnya. Dividen sahamnya itu 115 per lembarnya. Setelah kita kalikan dengan 115, jangan lupa di sini dibilang adalah mengumumkan 15% dividen saham. Makanya kita kali lagi dengan 15%. Ya, jangan lupa dikali. Nah, karena nanti hasilnya akan berbeda. Oke, setelah kalian sudah kali 15%, kalian kali 115, langsung kita enter, hasilnya adalah 10.263.750. Nah, lalu untuk ordinary share dividennya kita sesuaikan dengan harga par value-nya berapa. Par value-nya kita kalikan dengan outstanding ordinary share-nya, yaitu sebesar, di sini kan par value ordinary-nya adalah 100 ya. 100 kita kali 595 ya. 100 kita kali 595 lembar, kita kali lagi dengan 15% sesuai dengan dividen yang dibagikan ya. Hasilnya adalah 8.925.000. Seperti itu. Oke, untuk sisanya selisihnya seperti biasa kita masukkan ke dalam share premium ordinary. Yaitu selisihnya adalah
Dari 10.263 kita kurangi dengan 8.925, hasilnya adalah 1,338 won. Seperti itu ya. Oke, selanjutnya adalah jurnal di sini adalah jurnal pencatatan ya. Pencatatan tidak perlu kita jurnal, yaitu maka jurnalnya adalah no entry di tanggal 30 Juni. Lalu di tanggal 12 Juli dia baru mendistribusikan saham yang tadi diumumkan, yaitu jurnalnya adalah OSDD pada share capital ordinary. Nah, langsung aja berarti ambil dari nominal yang ada di tanggal 25 Juni, yaitu 8,9 juta. Kita langsung masukin aja ordinary share dividennya dihapus di sebelah debit, lalu kita munculkan akun share capital ordinary di sebelah kredit sebesar 8,9 juta 25 ribu. Oke, jangan lupa untuk mencantumkan ordinary share yang bertambahnya, yaitu sebanyak 89.250 lembar. Kita dapatkan dari mana? Kita dapatkan dari 8,9 juta ini kita bagi dengan par value-nya. Par value-nya 100 won ya per lembarnya. Seperti itu ya. Kita dapatkan angka 89.000 ini. Oke, lanjut ke tanggal 12 Juli yang berikutnya. Tanggal 12 Juli berikutnya, perusahaan menjual 50% saham treasury yang dimilikinya dengan harga 100 per lembarnya. Nah, saham treasury yang dimiliki perusahaan adalah 50.000 lembar. Dijual 50%-nya. Berarti yang dijual adalah 25.000 lembar. Maka dari itu, kita kurangkan di sini treasury-nya 25.000 lembar. Nah, berarti tinggal 6.250.000 ini kita kali dengan 50% aja untuk mencari berapa sih treasury yang terjual. Berarti di sini treasury share-nya adalah 3,125 ribu ya. Kita dapat dari mana? Yang tadi 6,2 ini kita kali dengan 50%. Nah, sisanya adalah harga pasarnya berapa. Kita isi case-nya dengan yang sesuai harga pasarnya. Harga pasarnya si treasury dijualnya itu 100 per lembar. Nah, 100 per lembar kita kali dengan jumlah yang dijual adalah 25.000. 25.000 dikali 100 per lembarnya berarti sama dengan 2.500 won. Seperti itu ya. Nah, untuk selisihnya kita masukkan dalam share premium treasury. Nah, berarti selisihnya adalah 625.000 won. Nah, yang merupakan share premium treasury-nya itu di sebelah debit, berarti dia rugi ya. Dia mengalami kerugian 625.000. Oke, begitu lanjut ke tanggal 30 Agustus. 30 Agustus, perusahaan membeli saham treasury sebanyak 2/5 dari jumlah saham beredar dengan harga 125 per lembarnya. Nah, ini langsung aja berarti treasury share pada cash. Treasury share pada cash sebesar berapa? Sini dibilang bahwa yang dibeli itu 2/5 dari jumlah saham yang beredar. Berarti jumlah saham yang beredar saat ini itu kita hitung dulu. Nah, dari yang 595 ini, 595 kita tambahkan dengan ordinary share 89.250 lembar ditambah lagi dengan treasury kan. Ini treasury-nya kita jual ya. Kalau penjualan treasury itu menambah outstanding share. Yaitu berarti 25.000 ini bertambah sehingga hasil akhir outstanding share kita saat ini per tanggal 30 Agustus adalah 709.250 lembar. Nah, langsung aja kita kalikan dengan harganya berapa nih? 125 per lembarnya ya. 125 per lembarnya berarti langsung aja 2/5 dulu ya. 2/5 dulu kita kali dengan 709 ini. 2/5 dikali 709 ketemu hasilnya 283.700 lembar. Kita kalikan dengan harga belinya itu 125. Ketemu hasilnya nih ya. 283 kali 125 ketemu hasilnya 35.462.500 won ya. Oke, seperti itu untuk tanggal 30 Agustus. Selanjutnya adalah tanggal 22 Oktober. Di sini perusahaan melakukan stock split 2-for-1 untuk saham biasa. Berarti untuk stock split ini tidak kita jurnal ya. Seperti yang kemarin di problem 3 tidak kita jurnal. Jadi kita hanya mencatat perhitungannya saja. Perhitungannya adalah kita akan menghitung perubahan outstanding ordinary-nya sama par ordinary-nya. Di sini outstanding ordinary-nya awalnya itu sebesar kan tadi 709.250 kita kurangin dengan
283 dulu ya untuk mencari outstanding terakhirnya. Nah, setelah kita cari outstanding terakhirnya, kita kali dengan 2/1 atau kita kali 2 aja deh ya. Caranya gitu. Tinggal kita kali 2 karena ini 2 for 1. Makanya kita kali 2, jadi outstandingnya akan semakin besar, outstandingnya akan semakin banyak. Sehingga hasilnya kita dapatkan sebesar 851 100 lembar ya. Lalu untuk par ordinary-nya kita bagi 2. Karena outstandingnya tadi dia bertambah banyak, sedangkan parnya akan ini ya, menurun. Jadi dari 100 won per lembarnya kita turunkan menjadi dikali setengah ya, dikali 50%. Karena 2 for 1, jadi 100 dikali 1/2, hasilnya adalah 50. Nah, berarti issued ordinary-nya itu kita tambahkan dengan yang tadi ya. Cara mencari issued ordinary, biar kalian nanti lebih gampang, ya tinggal diinin aja. Ditambah-tambahin dari awal ya. Dari awal yang issued ini, yang 600.000 ditambah 30.000, tambah 5.000, tambah 10.000, ditambah 89.000. Lalu kan ini karena ini issued berarti treasury nggak kita ini ya, langsung dikali 2/1 seperti itu ya. Ketemu hasilnya issuednya untuk saat ini adalah 1,4 juta 68.500 lembar seperti itu ya. Oke, langsung aja untuk treasury share-nya jangan lupa kalian gandain juga, kalian stock split juga, yaitu dari yang tadi kan kita ada membeli ini ya, ada membeli treasury share, makanya kita harus tambahin dulu. Nah, sebelum kita tambahin, tadi kita di saldo awal, kan tadi aturan saldo awalnya adalah 50.000 lembar ya, 50.000 lembar saham treasury. Nah, karena kita jual berarti dia menjadi 25.000. Nah, dari situ 25.000 ya. Nah, setelah kita kurangin dengan penjualan treasury share, kita tambahin lagi karena kita ada beli lagi treasury share sebanyak 283.700 lembar. Kita tambahkan, habis itu barulah kita kali dengan 2/1 ya. Kita kali dengan 2/1, maka hasilnya adalah sebesar 617.400 lembar. Seperti itu ya untuk treasury share-nya, berarti segini. Nah, untuk parnya akan semakin kecil ya, karena ini stock split. Jadi 125 yang tadi kita beli di soal ini, 125 per lembarnya, kita kali dengan 1/2 atau kita bagi 2, gampangnya gitulah. Nah, sehingga par treasury-nya sekarang menjadi 62,5 ya. Jadi nanti jika ada transaksi saham lagi, par yang kita gunakan adalah 50 untuk saham biasanya dan 62,5 untuk saham treasury-nya. Ya, seperti itu. Oke, lanjut ke tanggal 10 November. Di tanggal 10 November, perusahaan menerbitkan lagi 200 lot saham preferen untuk memperoleh lahan baru. Maka harga pasar saham preferen adalah sebesar 220 per lembarnya. Sedangkan satu lot sama dengan 100 lembar saham. Maka dari itu jurnalnya masih sama seperti yang biasanya, ya udah langsung aja jadi land pada share premium preference dan share capital preference. Nah, kita akan menggunakan harga pasar sahamnya ya. Harga pasar sahamnya berapa? 220 per lembarnya. 220 dikalikan 200 lot saham. 200 lot saham itu sama dengan 200 dikali 100 lembar saham. Berarti cara mencarinya adalah seperti ini ya. Jadi 20.000, kan 20.000 dapat dari mana? Jadi dari 200 dikali 100. Kita kali lagi dengan harga pasar saham preferennya 220 per lembarnya. Ketemu hasilnya 4.400 won. Nah, lalu untuk share capital preference-nya kita kalikan dengan sesuai harga par value-nya. Par value-nya itu adalah sebesar 250 per lembarnya. Makanya kita dapatkan 250 dikali 20.000 lembar saham preferen, hasilnya adalah 5 juta won. Nah, untuk sisanya merupakan keuntungan atau kerugian. Sedangkan di sini kita mengalami kerugian ya. Makanya share premium preference-nya di debit sebesar 600.000 won. Ya, seperti itu. Oke, selanjutnya adalah tanggal 5 Desember. Oh ya, jangan lupa untuk saham preferennya di sini kita cantumkan bertambah 20.000. Sehingga kalian lebih gampang ya untuk menghitungnya. Oke, tanggal 5 Desember. Tanggal 5 Desember di sini kita menerima
Di tanggal 5 Desember itu perusahaan mengumumkan dividen tunai atau cash dividend untuk saham biasa sebesar 25 per lembarnya, dan bagi pemegang saham istimewa juga. Nah, nanti pemegang saham istimewa kita menggunakan kumulatif percentage ya. Yang ada di soal 8% ini kita gunakan sebagai cash dividend. Oke, pencatatan dan pendistribusian dilakukan pada tanggal 20 Desember 2021 dan 1 Januari 2022. Nah, makanya kita jurnal ya nanti. Untuk 5 Desember ini jurnalnya yaitu adalah cash dividend pada dividen payable karena kita baru mengumumkan. Jadi kita belum membayar, makanya di kreditnya adalah dividen payable bukan cash. Ya, perlu diingat jangan kalian cantumkan nanti pas pada saat ujian pengumumannya menggunakan kreditnya cash karena akan saya salahkan. Oke, berarti untuk menghitungnya untuk preference kita hitung dulu per masing-masing saham menggunakan outstanding share-nya ya. Menggunakan outstanding share-nya, makanya kita hitung dulu outstanding share-nya berapa sih. Outstanding share-nya kita hitung dari ini ya. Untuk preference kita nggak usah ngitung outstanding-nya karena itu sama. Outstanding sama issued itu sama. Jadi kita langsung hitung aja menggunakan saldonya. Yaitu saldonya preference itu 125 juta. 125 juta kita tambahkan dengan pertambahan yang ada di soal itu ada 750.000, ada 5 juta. Berarti hasilnya setelah kita jumlahkan dari transaksi-transaksi sebelumnya, kita kali dengan kumulatif percentage-nya yang ada di soal ya, yaitu adalah sebesar 8% untuk dividen saham preferen. Berarti 8% dikali dengan jumlah saldo share capital preference, berarti dividen yang kita bagikan untuk saham preference adalah 10.460.000. Nah, untuk ordinary agak berbeda. Untuk ordinary kita menggunakan outstanding share yang terakhir. Outstanding share yang terakhir kan kita sudah menghitungnya ya. Nah, di sini kita sudah menghitungnya sebesar 851.100 lembar. Kita kalikan dengan dividen tunainya berapa? Dividen tunainya itu 25 won per lembarnya. Berarti tinggal 25 aja kita kali dengan 851 ini. Hasilnya dividen tunai yang kita bagikan atas pemegang saham biasa adalah 21.277.500 won. Kita masukkan angkanya, kita totalkan preference dan ordinary ini. Jadi kita temukan angkanya sebesar 31.737.500 won. Oke. Untuk 5 Desember telah selesai. Untuk 20 Desember tidak kita catat karena dia merupakan transaksi pencatatan dividen tunai. Sedangkan pencatatan dividen tunai adalah no entry, tidak kita jurnal. Nah, pada saat pendistribusiannya baru kita jurnal, tapi di sini dikatakan bahwa pendistribusiannya dilakukan itu di tahun depan, di tanggal 1 Januari. Jadi kita nggak ada jurnal ya. Berarti langsung ke jurnal yang terakhir yaitu 31 Desember. Selama tahun 2021 perusahaan mengalami laba sebesar 2.580.000. Langsung kita catat, berarti angkanya jurnalnya adalah income summary pada return net earnings sebesar 55.800. Kenapa 55.800? Di sini ada ralat ya, sorry. Di sini ada ralat lagi. Jadi di 31 Desember itu laba yang dibagikan itu adalah sebesar 55.800, bukan 2580 ini. Makanya kita ralat ya. Jangan lupa di sini sorry ada ralat sedikit. Ini dari ralat. Oke. Lalu selanjutnya untuk jurnal penutup. Untuk jurnal penutupnya itu ya udah seperti biasa kita akan menutup cash dividend sama share dividend pada return net earning. Jadi kita comot aja angka cash dividend dan share dividendnya dari soal sebelumnya. Yang kita bagikan itu ada di tanggal 5 Desember untuk cash dividendnya 31.730 ini. Sama untuk share dividendnya kita ambil dari yang transaksi 25 Juni yaitu 10.263. Oke. Setelah kalian pindahkan, kalian debitkan akun return net earnings sebesar 42 juta untuk menutup cash dividend dan share dividend ini. Oke, untuk jurnal sudah selesai. Selanjutnya kita disuruh membuat SOFP parsial untuk bagian equity si Big Hit Corporation. Nah, langsung aja. Berarti seperti biasa kita tambah-tambahin aja ini untuk cara perhitungannya.
Dan jangan lupa sebelum kalian membuat formatnya, kalian bisa cantumkan ya masing-masing per lembarnya berapa, issued outstandingnya berapa, dan treasury-nya juga berapa lembar, seperti itu ya. Oke, lanjut ke jawabannya, cara menjawabnya. Oke, langsung aja, berarti di saldo awalnya itu adalah 125 juta. 125 juta kita tambahkan dengan yang ada di transaksi, yaitu di 2 Maret kita ada nerbitin preference 750.000, di 10 November ada lagi terbit 5 juta. Berarti hasilnya untuk share capital preference sebesar 130 juta 750.000 won. Oke, dengan share issued dan outstandingnya adalah sebesar 523.000 lembar. Kita dapatkan dari mana? Kita dapatkan dari pertambahan-pertambahan yang ada di soal ya. Jadi 500.000 awalnya, kita tambahkan dengan 3.000, kita tambahin lagi dengan yang tadi 20.000. Kita dapatkan hasilnya 523.000 lembar. Oke, selanjutnya adalah share capital ordinary. Share capital ordinary seperti biasa kita menggunakan yang issued-nya ya. Kita menggunakan issued-nya, berarti saldo awalnya itu adalah 60 juta. 60 juta kita tambahkan dengan ada akun share capital ordinary-nya aja, jangan share premiumnya. Jadi share capital ordinary-nya ada lagi bertambah 3 juta, ada bertambah 5 juta, ada bertambah lagi 1 juta, ada bertambah lagi 8,9 juta, dan sudah tidak ada lagi. Berarti langsung aja setelah kita tambahkan, hasilnya adalah sebesar 73.425.000. Oke, untuk share capital ordinary sudah selesai. Jangan lupa untuk share issued dan outstandingnya kalian cantumkan ya, yaitu 1,4 dan 851. Kita dapatkan dari soal ya. Ini kita dapatkan dari yang perhitungan terakhir aja, karena kita sudah selesai menghitung. Jadi kita langsung ambil aja dari situ. Oke, untuk share premium preference. Untuk share premium preference kita langsung tambahin aja. Dari saldo awalnya adalah 2.750.000. Kita tambahkan dengan yang ada di transaksi, yaitu bertambah 75.000, ada berkurang 600.000, dan selesai, tidak ada lagi transaksinya. Maka dari itu kita dapatkan hasil akhirnya adalah 2,225 juta, seperti itu ya. Selanjutnya adalah share premium ordinary. Share premium ordinary yaitu 4,5. Kita dapatkan dari mana? Kita dapatkan dari pertambahan ya. Di saldo awalnya itu ada 3,175. Ada bertambah di transaksi 2 Maret 25.000, ada berkurang lagi 15 April sebesar 20.000, ada bertambah lagi 1,338. Tidak ada lagi ya untuk share premium ordinary-nya. Makanya selesai. Kita dapatkan hasil akhirnya sebesar 4,5 juta. Ya, seperti itu. Oke, langsung ke share premium treasury-nya. Share premium treasury kita dapatkan juga dengan dari saldo awal, yaitu 1,120.000 ini. Kita tambahkan yang ada di transaksi, itu ada kerugian. Share premium ini debit, kita kurangin 625.000. Lalu tidak ada lagi. Makanya dari itu hasil akhirnya adalah 495.000 won. Oke, lanjut ke return net earning. Ke return net earning di sini itu kita dapatkan dari saldo awal juga. Jadi ini semuanya dari saldo awal, kita kurang-kurangin dengan transaksi semua ya. Gampang. Jadi 10.500 ditambah ya, ditambah dulu. Ditambah dengan yang ada di soal, kita ada pembagian laba 55.800.000, dan kita ada menghapus ini ya, menutup cash dividend dan share dividend. Nah, itu mengurangi RE. Nah, jadi ada pengurangan RE sebesar 42 juta won. Oke. Jadi kita dapatkan hasilnya itu 105 ditambah 55 juta dikurang 42 juta. Oke. Dapatkan hasilnya 24 juta. Nah, treasury share-nya kita dapatkan dari yang outstanding-nya. Selisih dari issued dan outstanding kita selisihin aja. Kita ketemu treasury-nya itu lembarannya adalah 617.400 lembar.
617 ini kita kalikan dengan par value yang baru, jangan dikalikan dengan par value yang lama. Par value yang baru adalah 62,5 per lembarnya. Makanya dari 62,5 dikali dengan 617 ini, kita dapatkan hasilnya sebesar 38.587.500. Nah, selesai untuk semua perhitungannya. Kita totalkan menjadi total equity. Nah, kita totalin dari atas. Nah, jangan lupa untuk treasury share adalah saldo minus. Ya, jadi jangan ditambah. Kita dapatkan totalnya dari atas ke bawah adalah sebesar 195.125.000 won. Ya, jadi seperti itu untuk problem 4. Nah, sekian untuk pembahasan problem 4. Jika masih ada yang ingin ditanyakan atau bingung, boleh ditanyakan ke saya atau pada saat Meet Now atau di grup Line. Nah, untuk kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari saya. Terima kasih. Have a nice day.